Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus Media. Kali ini saya akan memberitakan sesuatu yang sedang viral ya. Ini ada kabar Peggy Setiawan dan potret buram penyidikan kasus kriminal. Aparat diminta memulihkan harkat dan martabat Peggy Setiawan seperti sedia kala. Sedangkan penyidik yang tidak profesional harus dijatuhi sanksi. Langsung aja ya. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan permohonan pra peradilan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Nah, ini mengabulkan pra peradilan permohonan untuk seluruhnya, menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum, ujar Eman saat membacakan surat putusannya di Pengadilan Negeri Bandung Senin 8 Juli 2024. Polisi juga diminta untuk menghentikan penyelidikan dan membebaskan Peggy dari tahanan. Sejurus dengan itu, aparat diminta memulihkan harkat dan martabat yang bersangkutan seperti sedia kala. Hakim melihat penetapan tersangka Peggy Setiawan cacat prosedur. Dia masuk dalam daftar pencarian orang DPO tanpa diawali dengan surat pemanggilan. Peggy juga ditetapkan tersangka hanya bermodalkan 2 alat bukti tanpa diperiksa lebih dahulu. Polda Jabar mengaku menghormati putusan hakim. Pada hari yang sama, Peggy akhirnya dibebaskan dari tahanan. Nah, kita kilas balik penetapan tersangka Peggy Setiawan ya. Penetapan tersangka Peggy bermula dari munculnya ataupun mencuatnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu ya. Kasus ini diangkat dalam film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Masyarakat berbondong-bondong menyuarakan agar penyidik kepolisian melanjutkan pencarian 3 buronan bernama Peggy Peron, Dani, dan Andi. Singkat cerita, pada 21 Mei 2024, Peggy ditangkap penyidik Polda Jawa Barat. Ia ditangkap di Bandung. Selepas itu, tepatnya 26 Mei 2024, kepolisian menggelar jumpa pers. Peggy turut dihadirkan kepada awak media. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan memastikan tidak salah tangkap. Nah, kita yakinkan bahwa PS adalah ini STNK ataupun sepeda motor yang digunakan saat kejadian kita mengamankan. Kita cek kartu keluarga, ini adalah Peggy Setiawan, kata Surawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Surawan mengatakan Peggy baru bisa ditangkap bertahun-tahun karena dia mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan. Peggy juga sempat pindah ke Katapang, Kabupaten Bandung pada 2016 ya. Surawan memastikan tidak ada buronan lain dalam kasus Vina Cirebon. Peggy adalah tersangka terakhir yang ditangkap. Nah, itu sudah kami dalami. Ternyata yang 2 DPO sebelumnya atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1 atas nama PS, ucapnya. Nah, polisi menyebut Peggy adalah terduga otak pembunuhan Vina. Ia disangkakan dengan pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Peggy yang turut dihadirkan dalam jumpa pers Polda Jabar membantah telah membunuh Vina. Ia menegaskan menjadi korban fitnah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah, saya rela mati, ucapnya. Nah, usai berteriak menjadi korban fitnah di depan polisi dan awak media, Peggy kembali digiring ke ruang tahanan ya. Peggy Setiawan akhirnya mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Kuasa hukum Peggy, Marwan Isfandi, menjelaskan pra peradilan baru diajukan karena pihaknya benar-benar menelaah dengan teliti segala bukti dan proses janggal yang menjadi materi gugatan tersebut. Nah, kita harus menang, dan insya Allah saya tidak mengatakan pasti. Insya Allah menang, karena berkeyakinan kita 2 alat bukti
menjadikan tersangka daripada si Peggy ini kan yang saya bilang KTP dan ijazah ungkap dia di kantor Komisi Yudisial Jakarta Pusat Rabu 12 Juni 2024 ya. Nah, persidangan perdana pra-peradilan itu dimulai pada 1 Juli 2024. Selama 1 pekan persidangan dijalani hingga akhirnya dibacakan keputusan bebas pada 8 Juli 2024. Nah, penyidik tak profesional harus disanksi. Anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjatuhkan sanksi kepada Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan beserta anak buahnya. Peristiwa ini dinilai menjadi potret buram penyidikan kasus kriminal. Penyidik yang mengungkap kasus ini harus ada sanksi sampai di level Dirkrimum, kata Trimedia saat dikonfirmasi wartawan Selasa 8 Juli 2024. Ya, itu Kapolri lah yang tahu apa langsung dicopot atau diperiksa propam lagi. Apa yang melatar belakangi kalau begini kan kalau ekonomi kayaknya nggak mungkin, bukan keluarga berada, bukan kasus-kasus bisnis kan, ucap Trimedia. Trimedia juga mendesak agar pihak kepolisian memulihkan nama baik Peggy, apalagi dituding membunuh Pina ya. Di sisi lain, ahli psikologi forensik Reza Indragiri berpandangan bahwa dalam putusan pra-peradilan atas tidak sahnya penetapan tersangka seseorang dapat dimulai penyidikan baru, namun hal itu tidak berlaku bagi Peggy. Reza menegaskan ya, dalam salah satu poin putusan pra-peradilan Peggy, hakim menjelaskan bahwa penyidikan Peggy tidak dapat dibuka lagi karena memang tidak sahnya segala putusan dan penetapan apapun yang berkaitan dengan diri tersangka ya. Oleh karenanya dia meminta agar penyidik Polda Jabar memulai dari awal lagi proses pencarian ketiga buron. Menurut Reza, seharusnya tidak sulit bagi penyidik untuk mengejar siapa 3 buron itu. Pemeriksaan forensik dari telepon genggam tersangka menjadi salah satu cara untuk mencari indikasi siapa Peggy sebenarnya dan 2 buron lain. Dengan tegas, Reza juga mendesak agar penyidik mengembalikan harkat martabat Peggy Setiawan. Hal itu juga tertuang dalam putusan pra-peradilan. Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menghormati putusan pra-peradilan tersebut sebagai kekuatan hukum yang mengikat. Listio akan mempelajari mengapa status tersangka Peggy Setiawan dibatalkan. Menurutnya, putusan tersebut menjadi evaluasi dalam proses penanganan kasus pembunuhan Pina dan Egy di Cirebon. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.